Kamu mau ikut gak? Kayaknya aku nggak bisa deh. Kenapa? Sekolah kan aku bagian siang. Jadi kamu gak bisa ikut? Iya. Gak apa-apa kan kamu sendiri? Ya udah deh, gak apa-apa. Halo guys, kenalin nama aku Monica Aprilia Nisania. Jangan lupa ikutin aku di channel ini ya. Bye bye. Oke, buat kalian nih yang sekarang bertanya-tanya gimana rumah di desa aku, rumah-rumah tuh apakah udah semuanya pakai bata, udah semuanya pakai apa? Jadi buat yang penasaran, kita lihat ke sekeliling apakah rumah-rumah sekarang itu modern semua atau mungkin sebaliknya. Jadi ayo kita lihat. Apa yang ada di pikiran mereka ketika melihat saya aprak-aprakan ke sini? Lumayan menguras energi dan tenaga ya teman-teman. Capek sekali guys. Jadi tiada hari tanpa apruk-aprukan ya. Tiada hari tanpa kita menjelajahi kampung ini. Karena jujur pengen keluar, cuman ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena saya masih sekolah. Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik juga guys. Buat besoknya sekolah kan harus apa ya, intinya kayak mencharge energi gitu. Jadi ya kita apruk-aprukan aja di kampungku ya guys. Oke teman-teman, jadi aku menemukan salah satu yang bikin aku dejavu. Apa itu ya? Buat kalian yang bertanya-tanya apa itu, ayo ikutin aku. Oke, jadi aku mau ngejelasin ada apa sih sebenarnya. Jadi di sini tuh ada salah satu keunikan di kampung-kampung dan biasanya udah jarang banget guys ada di kota-kota. Karena setahu aku ya, ada yang kayak gini tuh selalu ada di kampung-kampung pedalaman kayak Kalimantan, Sumatera dan lain-lain. Tapi ternyata di desaku sendiri itu ada guys. Mau tahu apa? Itu dia. Itu tuh sering dikenal dengan saung ranggon di Sunda. Dan buat kalian yang nggak tahu, itu tuh semacam rumah pohon gitu yang selalu dijadiin base camp buat anak-anak kampung sini. Entah itu buat makan-makan atau sekedar main malam-malam. Itu seru banget guys, karena kayak rumah pohon, selayaknya rumah pohon. Terus kita bener-bener kumpul di situ bareng-bareng dan itu seru banget. sih? Takut.
Oke guys, aku lagi istirahat dulu sebentar. Dan setelah kita lihat tadi ada rumah pohon, sekarang aku lagi lihat bebek-bebek ini. Dan jujur seneng banget guys rasanya lihat di kampung-kampung ada banyak bebek yang bener-bener itu tuh ngerasa kalau kita tuh hidup di pedesaan yang masih asli banget, yang masih tradisional juga. Karena ini tuh salah satu teknik tradisional yang udah lama nggak pernah aku lihat dan sekarang bisa aku lihat lagi dengan mata kepala aku sendiri, dan itu bener-bener indah banget guys. Di tahun yang udah modern ini, di tahun 2024 ini masih banyak rumah-rumah joglo atau sering dibilang rumah-rumah tradisional, dan itu sangat mewajarkan karena di perkampungan kayak gini tuh malah nambah kesan yang tenang dan vibes-nya tuh benar-benar kerasa banget. Dan aku sangat suka di vibes ini karena ternyata banyak orang-orang kota yang pengen berusaha buat melihat itu semua secara langsung, tapi udah susah guys di kota karena udah jarang juga kan ada persawahan yang masih luas, pepohonan yang hijau-hijau, hewan-hewan yang masih dipekerjakan itu udah jarang banget di kota-kota. Dan aku bersyukur karena aku bisa melihatnya secara langsung dan bisa menikmatinya secara langsung. Oke, petualangan aku kayaknya cukup sampai di sini karena ya gitulah ya guys ya. Sudah banyak yang sudah terekspos. Nanti kita bakal cari-cari lagi tempat yang mungkin bakal aku explore berikutnya. Jadi aku tutup konten kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman yang kalian segenerasi mungkin ya sama aku, seusia sama aku pengen ngajak kalian untuk ayo kita bangun semuanya sama-sama. Ayo kita gerak, kita jangan mager-mageran ya terutama. Dan jangan lupa untuk ngejar pendidikannya guys, karena jujur pendidikan itu buat sekarang lagi penting-pentingnya banget. Karena ternyata ya yang aku lihat sekarang kampung-kampung tuh nggak stabil. Tentang perekonomiannya juga jujur itu masih belum merata sama sekali, apalagi perekonomian di desa-desa kayak gini. Jadi buat teman-teman generasi muda seusia aku, ayo kita buat kembangin ekonomi di desa-desa buat sama ratakan semuanya. Gimana sih caranya generasi muda kayak kita itu nanti kedepannya bisa membangun? Yang paling penting itu adalah pendidikan, sekolah, karena itu lagi dibutuhin sama anak-anak seusia kita buat nanti kedepannya, entah itu untuk keseimbangan ekonomi atau sebagainya. Dan dengan cara kita sekolah, dengan cara kita mencari pendidikan, itu akan menambah wawasan kita lebih tinggi lagi buat berpikir krisis kedepannya.